Sebut saja namanya Ustadz Paijo. Ya, Ustadz Paijo ini punya jamaah, kemudian jamaahnya itu setiap hari didoktrin betapa pentingnya kita untuk kemudian mengetahui silsilah diri kita. Bagaimana pentingnya kita mengetahui siapa leluhur-leluhur kita. Itu selalu mereka gaungkan setiap hari. Sama Ustadz Paijo ini digaungkan kepada jamaahnya. Otomatis karena setiap hari ya, akhirnya jamaah tersugesti. Begitu sudah tersugesti ya, kemudian jamaah ini dengan yakin dan dengan keinginan mengetahui siapa leluhur mereka. Kemudian mereka tanya kepada Ustadz Paijo ini, Ustadz, kira-kira gimana cara mengetahui saya ini dari terah mana, saya ini dari keturunan siapa? Oh gampang, itu mudah sekali. Kalian cukup mengingat siapa kakek sampean, siapa buyut sampean, siapa canggah sampean, itu aja. Ini menurut riadoh saya, dari hasil riadoh saya, ya saya mendapatkan isyarah bahwa kamu adalah keturunan dari si Anu, keturunan dari si itu, keturunan dari si Fulan. Sebut saja namanya seumpama Sunan siapa lah ya, Sunan Petamburan umpamanya, apa Wali Pentagon. Nah, kamu keturunan Wali Pentagon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah mabadah. Sahabat Arnews dimanapun berada, sahabat-sahabatku, saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, menarik ya untuk saya bahas karena saya tidak mau ada saudara-saudara kita yang kemudian menjadi korban daripada dusta-dusta. Dustanya siapa? Dustanya Pak Alawi? Bukan. Tapi dusta para pengikut Pak Alawi saat ini ya. Jadi ngeri sekali, pengikut-pengikut Pak Alawi ini sangat ngeri. Ngeri. Karena mereka menggunakan dusta, ya, dusta dari Pak Alawi yang kemudian mereka aplikasikan ke diri mereka dengan keahlian-keahlian mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai gus, sebagai ustadz, sebagai kiai, atau sebagai apapun yang masih condong terhadap Pak Alawi. Ya, ini ngeri. Kenapa saya harus membahas ini? Karena saya tidak ingin anak cucu kita kemudian nanti atau saudara-saudara kita saat ini kemudian terkibuli ya, terbohongi ya, terbodohi ya. Jadi tertipu oleh dusta-dusta mereka. Satu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan daripada Pak Alawi. Dengan dusta-dustanya Pak Alawi justru mereka mendapatkan kemanfaatan. Loh kok bisa? Bisa. Begini kronologi kejadiannya, saya gambarkan. Ada seorang ustadz yang namanya sebut saja Pak Ijo. Ya. Pak Ijo ini seorang ustadz. Kemudian dia punya jamaah. Karena dia masih menghambakan dirinya, masih mengabdikan dirinya terhadap Pak Alawi, maka apa yang disampaikan adalah apa-apa yang pernah diajarkan oleh Pak Alawi juga. Mereka telah meninggalkan ajaran-ajaran dari ulama-ulama pribumi yang dulunya ilmunya pernah mereka cecep. Ya, pernah mereka dapatkan dari ulama-ulama pribumi, nggak disampaikan karena nggak ada manfaat yang bagaimana kemanfaatan secara ekonomi. Jelas ya, saya jelaskan kemanfaatan secara ekonomi, dan ini keji banget, makanya saya harus ungkap di sini ya. Sebut saja namanya Ustadz Paijo. Ya, Ustadz Paijo ini punya jamaah, kemudian jamaahnya itu setiap hari didoktrin betapa pentingnya kita untuk kemudian mengetahui silsilah diri kita. Bagaimana pentingnya kita mengetahui siapa leluhur-leluhur kita. Itu selalu mereka gaungkan setiap hari. Sama Ustadz Paijo ini digaungkan kepada jamaahnya. Otomatis karena setiap hari ya, akhirnya jamaah tersugesti. Begitu sudah tersugesti ya, kemudian jamaah ini dengan yakin dan dengan keinginan mengetahui siapa leluhur mereka. Kemudian mereka tanya kepada Ustadz Paijo ini, Ustadz, kira-kira gimana cara mengetahui saya ini dari terah mana, saya ini dari keturunan siapa? Oh gampang, itu mudah sekali. Kalian cukup mengingat siapa kakek sampean, siapa buyut sampean, siapa canggah sampean, itu aja. Ingat nggak kira-kira? Waduh Ustadz, kita itu kan orang Jawa, jarang sekali kita itu mengingat. Jangankan sampai canggah, buyut aja kadang kita udah nggak tahu buyut kita namanya siapa. Oh ya udah, yang kamu tahu siapa, sampai di buyut saja. Oke, besok datang ambil itu tanah kuburan buyutmu, bawa ke sini. Biar nanti saya cek dulu, saya rongsen, seolah-olah dia adalah tukang
tukang merakit ya, merangkai nasab gitu. Karena sudah disugesti setiap hari, akhirnya percaya. Datanglah dia ke kuburan untuk ngambil tanah kuburan tadi, dibawalah. Kemudian entah riadoh apa, ritual apa, jambi-jambi apa yang dilaksanakan oleh Ustadz Paijo. Kemudian besoknya dipanggil itu, jamaahnya itu. Ini menurut riadoh saya, dari hasil riadoh saya, ya saya mendapatkan isyarah bahwa kamu adalah keturunan dari si Anu, keturunan dari si itu, keturunan dari si Fulan. Sebut saja namanya seumpama Sunan siapalah ya, Sunan Petamburan umpamanya, apa Wali Pentagon. Nah, kamu keturunan Wali Pentagon ini gitu kan. Ini seumpama ini kan. Terus kemudian cuma ini masih 50-50, bisa benar bisa enggak gitu kan. Ya gitulah. Besoknya lagi semakin dibikin penasaran jamaahnya. Kemudian penasaran untuk memastikan, karena siapa sih yang tidak ingin ketika mereka dikatakan keturunan dari seorang wali, keturunan dari seorang wali songo, keturunan dari Rasulullah mungkin, ya, keturunan dari Sunan Anu dan lain-lain ya. Kemudian semakin penasaran ini, datanglah dia kepada Ustadz Paijo lagi. Ini kronologinya semacam itu, cara kerja mereka. Terus sama si Ustadz Paijo diyakinkan beneran, untuk benar-benar kalau kamu memang benar-benar ingin tahu siapa leluhur kamu, maka ada syarat-syarat yang harus kita lalui. Itu kita harus riadoh ya. Kamu riadoh nanti begini ya. Disuruh riadoh tuh. Akhirnya biasanya kan terus kalau kamu nggak sanggup, kemudian kan begitu. Ketika sudah kayaknya nggak sanggup. Kalau kamu nggak sanggup, kamu bisa riadoh dengan cara ini yang mudah. Kamu tinggal membeli minyaknya. Minyak ini harga 1 gramnya sekian. Tapi khusus jamaah di sini, karena saya ini jamaah saya, jadi saya tidak usahlah untuk mencari untung dan lain sebagainya. Kemudian minyak itu dijual. Dan harganya sungguh sangat fantastis. Minyak-minyak yang biasanya harganya cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu bisa dijual dengan jutaan. Minimal 6 juta, bayangkan. Sampai belasan juta itu. Ya, akhirnya karena sudah terobsesi dan lain sebagainya, rasa tidak enak dan sebagainya, akhirnya diusahakanlah uang, ya, diusahakanlah uang untuk mahar lah, bilangnya semacam itu, mahar gitu kan, untuk menebus maharnya tadi berupa minyak. Setelah itu nanti di ritual, ritual yang berkedok riadoh, seakan-akan bahasanya biar agak Islami, riadoh gitu kan. Mendapatkan isyarah dan kemudian ditetapkan bahwa ternyata benar kamu keturunan si Anu. Ini cara mereka ya. Jadi cara-cara licik mereka dalam mencari cuan semacam ini ditirukan ini sama orang-orang yang masih cenderung sama Pahlawi. Maka dari itu ya, orang-orang yang punya jamaah yang sudah kepincut dengan Pahlawi, mereka susah untuk berhenti mengikuti Pahlawi, itu susah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan kemanfaatan secara materi gitu loh. Jadi hati-hati, materi ini paling penting gitu. Ketika mereka mendapatkan keuntungan secara materi, maka mereka juga akan susah untuk berhenti mengikuti. Walaupun mereka sebenarnya sudah tahu bahwa Pak Alawi itu tidak benar, sudah tahu. Akan tapi karena materi, tergoda materi, akhirnya ya itulah dengan segala cara mereka gunakan. Oke teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika ada ustadz, ada kiai, ada gelar apapun, gus-gus dan lain sebagainya, ketika memanfaatkan momen semacam itu, maka jangan percaya ya. Nasab itu nggak penting banget. Kita keturunan siapa nggak penting, karena ya inna akramakum indallahi atqakum, itu yang paling menentukan untuk diri kita. Semoga edukasi saya ini bermanfaat ya, sebarluaskan kepada orang-orang agar tidak banyak mereka yang menjadi korban kedustaan daripada orang-orang yang masih mengikuti Pahlawi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.